Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang mengambil mata kuliah AIK, ya. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tema iman kepada hari kemudian, ya, serta kepada qada dan qadar. Materi ini diambil dari Himpunan Putusan Tarjih. Yang pertama yaitu mengenai iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut putusan tarjih, kita wajib beriman kepada hari akhir, ya, dan adanya kehancuran alam sebelum terjadinya hari akhir itu, ya, dan mempercayai kepada berita yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa peristiwa yang akan kita lalui setelah kita itu berada di alam kubur. Pertama, yang disebut dengan Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Sudah berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, bahkan berjuta-juta tahun kita berada di alam kubur. Maka terjadinya hari kiamat diawali dengan tiupan sangkakala yang pertama, kemudian kedua, dan akhirnya manusia bangkit dari alam kubur. Disatukannya antara jiwa dan raga yang sebelumnya jiwa dan raga itu terpisah. Nah, pada hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ts, jiwa dan raga itu kembali menyatu. Fase yang kedua adalah padang mahsyar. Kita berada di padang mahsyar pada hari tertentu, tempat yang sangat teramat luas, di mana gunung-gunung sudah diratakan, ya. Tempat itu luas sekali, ya, sejauh mata memandang. Matahari dekat dengan kita. Manusia berwujud berbeda-beda satu sama lain tergantung kepada amalannya. Selanjutnya setelah berada di alam mahsyar, maka manusia itu berada pada hari penghisaban atau yang disebut dengan Yaumul Hisab. Hari penghisaban, hari dihitung semua amal kita. Amal yang kita lakukan mulai akil balik sampai kita meninggal dunia. Itu semua tercatat di satu buku. Kita bayangkan saja pada setiap tahun, ya, pada bulan Sya'ban, pertengahan Sya'ban, catatan amalan kita itu disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal baik ataupun amal buruk, ya, semuanya itu dicatat. Jumlah bukunya itu mencapai 99 halaman. 99 buku, ya, bukan 99 halaman. Yang besarnya buku itu seluas mata memandang. Demikian juga tingginya. Jadi berapa banyak amal yang dicatat, yang sangat detil, rinci, tidak terlewat sedikit pun. Pada waktu di alam dunia mungkin saja ada orang yang bersalah tapi tidak kena hukuman. Dalam kasus BLBI, ratusan triliun orang korupsi tapi tidak ada yang kena misalnya, begitu, ya. Tetapi ada orang yang dipenjara padahal dia tidak punya salah dalam kasus narkoba. Tiba-tiba misalnya datang ke rumah saya sekotak narkoba,
lalu ada polisi datang, lalu saya dituduh sebagai pengedar narkoba. Bisa saja itu terjadi, ya, itu bisa terjadi. Nah, kemudian saya dipenjara padahal saya ini bukan pengedar narkoba. Di alam dunia bisa begitu, tapi di akhirat itu tidak akan pernah terjadi, ya. Tidak akan pernah terjadi. Semuanya tercatat dengan rapi oleh malaikat Raqib dan Atid. Nah, maka nanti pada hari berikutnya, yaitu apa yang disebut dengan Yaumul Jaza, ya, hari pembalasan. Pada hari pembalasan itu maka ada 3 kelompok manusia. Kelompok yang pertama adalah orang yang dibalas di dalam neraka. Mereka itu kekal selama-lamanya di dalam neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina kafaru wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka itu berada di dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruk orang, sejahat-jahat orang. Nah, itu kategori yang pertama, ya. Kategori yang kedua itu adalah orang yang masuk ke dalam neraka tetapi tidak kekal di dalamnya. Keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Itulah al-mu'minun al-asun. Mereka itu adalah orang-orang yang mukmin tapi mereka selalu berbuat maksiat. Ya, istilah sekarang itu STMJ ya. Sholat terus, maksiat jalan gitu. Ya, banyak preman yang sangat islami ya. Mencuri, merampok tapi hasilnya digunakan untuk beli karpet masjid ya. Ada preman yang bilang ya, kalau agama ngaing, lamun agama ngaing diganggu, ku ngaing sia dibedog gitu. Ya, kalau agama aku katanya diganggu, maka aku akan bacok kamu pakai golok gitu. Nah, ada yang semacam itulah. Nah, mereka itu kalau meninggal misalnya di dalam hatinya ada iman, walaupun sebesar sawit, maka dia itu akan dimasukkan ke dalam surga. Sebelumnya itu dimasukkan ke dalam neraka. Lamanya di neraka akan sangat tergantung kepada berapa banyak maksiat yang dia lakukan. Kalau maksiatnya itu banyak, maka di dalam nerakanya agak lama gitu ya. Tapi kalau maksiatnya sedikit, ya di dalam nerakanya tidak lama. Yang akhirnya kemudian masuk ke dalam surga. Kategori yang ketiga yaitu orang yang kekal di dalam surga untuk selama-lamanya. Innalladzina amanu wa amilus solihati, ya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, mereka itu khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Mereka itu masuk ke dalam surga untuk selama-lamanya. Jadi itulah kategori, ya. Jadi kita berakhir mungkin saja di surga, mungkin saja di dalam neraka. Itu yang ditegaskan oleh himpunan putusan tarjih terkait dengan masalah hari kemudian. Itu pokok-pokoknya, ya. Sekarang kita beranjak kepada iman pada qada dan qadar. Dalam putusan tarjih ditegaskan kita wajib beriman bahwa Allah itu menetapkan segala sesuatu. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Apapun selain Allah itu tidak memiliki daya cipta. Virus corona misalnya, ya, ada informasi ini merupakan senjata biologis buatan Amerika kerjasama dengan Israel untuk menghantam Cina. Satu lagi mengatakan
corona ini adalah virus yang dicuri dari laboratorium yang ada di Kanada, kemudian dikembangkan di laboratorium virologi yang ada di Wuhan, Cina. Kemudian dilepas ke alam, ya, termasuk ke negara-negara Eropa. Nah, katakanlah, ya, misalnya berita itu benar, ya, saya tidak tahu mana yang benar. Apakah ini memang dikembangbiakan oleh Cina atau oleh Amerika atau terjadi alami. Nah, manusia itu tidak memiliki daya cipta, ya, mencipta virus itu, ya, tetapi mereka hanya bisa mengembangbiakan saja dari apa yang ada itu, gitu, ya. Nah, dan Allah itu melarang, memerintahkan dan melarang. Wa kana amrullahi qadaron maqduro, dan perintah Allah itu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi larangan dan perintah itu juga ketentuan. Allah dalam menciptakan segala sesuatu itu ada ketentuannya. Berikutnya yang perlu dijelaskan bahwa sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah itu membuat ketentuan-ketentuan terlebih dahulu. Takdir namanya, ya. Kayu kalau dibiarkan lama akan lapuk, itu namanya takdir. Ya, ada ketentuannya. Barang-barang atau benda-benda kalau dilepas di angkasa akan jatuh ke bawah. Itu adalah ketentuan. Sebelum menciptakan itu, Allah sudah menentukan segala sesuatu itu. Ada ketentuan-ketentuannya atau kadarnya. Wa ja'alna kulla syai'in biqadarin. Kami jadikan segala sesuatu itu atas dasar kadar, atas dasar ketentuan. Tidak sembarangan, tidak sembrono. Menciptakan tikus, tikus berkembang biak dengan beranak. Kalau habis tidak ada anak, maka tikus berkembang biak dengan membelah diri, misalnya, gitu, ya. Itu adalah kadar, itu adalah ketentuan Allah yang berlaku pada alam ini. Dalam putusan tarjih dijelaskan tentang perbuatan yang muncul dari manusia. Nah, perbuatan yang muncul dari manusia atau perbuatan manusia atau af'alul ibad itu adalah qada dan qadar Allah, ya. Qada dan qadar Allah. Manusia itu mempunyai kewajiban untuk berikhtiar. Nah, maka ikhtiar manusia itulah yang kemudian disebut perbuatan manusia. Maka ikhtiar manusia, ya, misalnya saya berupaya untuk bisa sholat berjamaah di masjid, gitu. Itu adalah ikhtiar. Nah, saya sholat berjamaah di masjid, apakah itu merupakan perbuatan manusia atau perbuatan Allah? Jawabannya itu adalah usaha manusia atau kasab, ya. Nah, dalam hal ini putusan tarjih sama dengan pemikiran Al-Asy'ari. Ya, manusia itu hanya berusaha. Ya, al-insanu bitadbir, Allahu bitakdir. Manusia berusaha, tapi Allah lah yang menakdirkan atau yang menentukan apa yang sebetulnya akan terjadi. Tetapi kalau ikhtiar itu dinisbatkan kepada kekuasaan Allah, maka perbuatan manusia itu merupakan makhluk atau ciptaan Allah, begitu, ya. Ini pikiran himpunan putusan tarjih berkaitan dengan masalah takdir atau qada dan qadar. Saudara sekalian, ini tambahan dari saya, ya. Saya berpendapat bahwa ketentuan Allah itu pertama berkaitan dengan alam. Itu namanya takdir. Wasyamsu tajri li mustaqorrilaha dzalika takdirul ajizil alim. Matahari
beredar pada porosnya itu adalah takdir dari yang maha gagah dan maha mengetahui. Itu adalah ketentuan Allah, harus begitu. Karena kalau tidak beredar, matahari itu pada porosnya terdiam saja, itu akan terjadi kiamat, ya. Bulan tidak mengiringi bumi, bumi tidak mengelilingi matahari. Nah, yang terjadi itu adalah kiamat, gitu. Itu adalah takdir. Yang kedua, ada yang disebut dengan sunnatullah, ya. Ini hukum Allah yang berlaku pada kehidupan sosial. Sebagai contoh, kalau Anda masuk ke dalam sebuah ruangan, Anda duduk di sudut sebelah kanan. Nah, besok kalau datang ke tempat yang sama, Anda akan duduk di situ lagi. Besoknya lagi akan di situ lagi, kecuali kalau tempat duduk itu tidak enak atau ada halangan, ada yang lain, maka Anda akan duduk di tempat lain. Setiap orang pasti akan mengelilingi atau menyukai orang-orang cantik atau ganteng, orang-orang cerdas atau orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki kekuasaan. Itu merupakan sunnatullah, gitu. Orang yang memiliki teknologi tinggi itu akan diikuti oleh orang-orang yang teknologinya rendah, gitu ya. Orang yang banyak informasi pasti banyak diikuti. Itu namanya sunnatullah. Yang ketiga, ya, ketentuan Allah itu berupa al-amru wan nahyu, yaitu larangan dan perintah. Pendek kata, ajaran agama yang ada di dalam Quran dan hadis itu merupakan takdir, merupakan ketentuan Allah yang berlaku bagi manusia. Dan perlu saya catatkan bahwa semua peristiwa itu ada kadarnya, ada ketentuan-ketentuan Allahnya. Allah buat ketentuan itu untuk supaya manusia itu hidup teratur, tertib, ya. Coba kita bayangkan kalau jatuh kadang ke bawah, kadang ke atas, repot kan kita. Mau nimba air misalnya, kita ember, kita masukkan ke sumur, kok malah terbang ke atas, repot itu, ya. Maka bumi memiliki daya gravitasi sehingga kita bisa hidup secara seimbang, secara benar. Saudara sekalian, itulah pokok-pokok akidah al-usul al-aqaid as-sahihah, ya. Pokok-pokok akidah yang sahih, yang valid, yang benar, yang ada dalam putusan tarjih. Mudah-mudahan pertemuan berkaitan dengan masalah akidah dari pertama sampai akhir dapat kita cerna dan bermanfaat. Jangan lupa Anda para mahasiswa menunjukkan kehadiran dengan membuat pertanyaan atau memberikan komentar yang ada di kolom komentar yang ada di YouTube, ya. Dan lihat deskripsi, silakan jawab pertanyaan-pertanyaan apa yang ada di deskripsi itu. Semoga Anda bisa menjawabnya dengan baik. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.